Sering kita dengar kata cupak, sekadar alat ukur padi zaman dulu. Tapi tahukah Anda, di tangan leluhur Minang, cupak menjadi ukuran kebenaran, batas keadilan, dan pondasi yang menopang tegaknya adat selama berabad-abad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua pecinta budaya dan warisan luhur ranah Minang. Seringkali kita mendengar kata cupak sekadar sebagai alat ukur biji-bijian zaman dahulu. Namun tahukah Anda, di tangan dan hati para leluhur kita, kata ini tumbuh menjadi makna yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan menjadi kunci dari seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya. Pada kesempatan kali ini, mari kita telusuri bersama hakikat sejati dari cupak ukuran yang menjadi patokan kebenaran, batas yang menjaga keadilan, dan pondasi yang menopang tegaknya adat istiadat kita dari masa ke masa. Leluhur kita mengajarkan dengan kalimat yang sederhana, namun menggetarkan hati. Nan sacupak indak kajadi sagantang. Sekadar seukuran cupak takkan pernah berubah menjadi seukuran gantang. Artinya begitu tegas. Segala sesuatu memiliki hakikat dan batasnya sendiri. Tak boleh memaksakan yang kecil menjadi besar. Tak boleh mengklaim yang tidak menjadi hak milik. Dan tak boleh melampaui ukuran yang sewajarnya ditetapkan. Dan disampaikan pula perumpamaan yang penuh kebijaksanaan. Cupak sapanjang batuang, adaik sapanjang jalan. Jalan di aliyah urang lalu, cupak di aliyah urang panggale. Cupak itu lurus seperti batang bambu. Adat itu terbentang luas seperti jalan raya. Jalan dibuat agar orang bisa melintas dengan selamat. Cupak dibuat agar segala sesuatu diukur dengan adil. Tak ada jalan yang buntu tanpa alasan. Tak ada ukuran yang berubah tanpa kesepakatan bulat. Ketika ukuran ini sudah tegak dan aturan sudah jelas, cupaklah tataga, surilah tarantang. Baharago di ateh rupo, bacupak di ateh tumbuah. Duduak jo cupak jo gantang. Cupak sudah berdiri kokoh sebagai patokan. Keadilan sudah terbentang nyata. Nilai sesuatu ditentukan oleh hakikatnya, hasil ditakar dengan ukuran yang benar. Maka dalam bermusyawarah, memutus perkara, membagi hak dan kewajiban, semuanya didudukan pada ukuran cupak dan gantang, agar tak ada yang terzalimi sedikit pun. Bayangkan jika ukuran yang benar itu hilang, atau disalahgunakan oleh tangan yang tak jujur. Leluhur menggambarkannya dengan sangat menyentuh. Geleang bak cupak hanyuik, umpamo tabuang sarweh. Geleang bak sipatuang hinggok, bak kacang diabuih ciek, bak kancah laweh arang. Lonjak bak labu di banam. Ibarat gelang yang hanyut terbawa arus karena tak ada tempat yang pas. Ibarat benih harapan yang terbuang sia-sia. Ibarat bentuk yang tak pas sehingga tak terpakai. Ibarat sebutir kacang yang hilang di tumpukan sekam. Ibarat abu yang berhamburan tak berbentuk. Ibarat labu yang tertimbun tanah tak tampak buahnya. Begitulah nasib kehidupan masyarakat yang kehilangan patokan ukuran yang benar. Adapun yang disebut sebagai cupak dalam pengertian luas, ibarat pakaian yang paling pas dan disukai di nagari, tak ketat tak longgar, tak menyakitkan dan pantas dilihat. Secara garis besar, leluhur membagi cupak menjadi 4 kelompok utama yang mencakup seluruh sisi hidup manusia. Pertama adalah cupak usali, ukuran asli yang tak berubah. Kedua adalah cupak buatan, kesepakatan yang disusun bijaksana. Ketiga adalah cupak tiruan, hal yang menyenangkan hati selera. Keempat adalah cupak nan piawai, ukuran hasil usaha dan kemahiran. Mari kita telusuri satu persatu dengan makna yang mendalam. Cupak usali adalah ukuran yang bersumber dari fitrah murni dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah dasar hubungan yang mengikat seluruh manusia di muka bumi, tanpa memandang suku, bangsa, zaman, atau tempat. Ia tak dibuat-buat oleh manusia, tak bisa diubah oleh kekuasaan sesaat,
dan akan tetap berlaku sampai hari akhir. Di dalamnya tercakup 6 bagian yang menjadi tiang kebenaran. 1. Dakwah dan jawab. Kewajiban menyampaikan kebenaran dan kewajiban menerimanya dengan ikhlas. 2. Sahadat dan bainah. Pengakuan iman yang lurus disertai bukti nyata kehidupan yang benar. 3. Hukum. Ketentuan mutlak yang bersumber dari kebenaran hakiki. 4. Hakim. Pemutus perkara yang mengutamakan keadilan sejati. 5. Kadi, penjaga aturan agar tetap berjalan sesuai jalan yang lurus. 6. Bana. Inti kebenaran yang tak bercampur kebohongan sedikit pun. Cupak buatan adalah ukuran yang disusun dan disepakati oleh para leluhur dengan kebijaksanaan yang tinggi. Ia tidak bertentangan dengan cupak usali, melainkan menyesuaikan penerapannya dengan keadaan masyarakat. Tujuannya satu, menciptakan ketenangan, kedamaian, dan kepuasan hidup yang selamat bagi seluruh warga nagari. Terdapat 6 bagian di dalamnya. 1. Adat. Kebiasaan baik yang dijalankan turun-temurun. 2. Syarak. Aturan agama yang menjadi landasan utama. 3. Adat nan kawi. Aturan adat yang sudah mapan dan kokoh. 4. Syarak nan lazim. Ajaran agama yang disesuaikan dengan kebiasaan setempat. 5. Undang nan ditentukan. Peraturan yang ditetapkan dengan jelas untuk ditaati. 6. Cupak nan balapak. Ukuran yang sudah dipahami dan dijalankan merata oleh semua. Cupak tiruan adalah ukuran tentang selera dan kesenangan yang sifatnya boleh dan menghibur. Meliputi pakaian yang elok, alat permainan, barang hiburan, hingga pasangan hidup yang menyenangkan hati. Ini bukan pondasi kebenaran, namun pelengkap yang memperindah kehidupan. Sedangkan cupak nan piawai adalah ukuran tentang usaha dan hasil kerja keras. Mulai dari menanam hingga memanen, bertransaksi dengan jujur, memenuhi kebutuhan hidup, hingga tutur kata yang menyenangkan orang lain. Semua harus diukur dengan niat yang benar, agar membawa manfaat bagi diri dan sesama. Demikianlah uraian lengkap tentang cupak, ukuran yang menjadi jiwa dari seluruh tatanan hidup kita. Peliharalah cupak usali sebagai pegangan yang tak tergoyahkan. Junjung tinggi cupak buatan sebagai kesepakatan yang menyatukan. Nikmati cupak tiruan dengan takaran yang pas. Dan usahakanlah dengan sebaik-baiknya, agar cupak nan piawai senantiasa tumbuh membawa kebaikan. Karena hidup yang dijalankan dengan ukuran yang benar, adalah hidup yang selamat, damai, dan diridhoi oleh Sang Pemilik kebenaran. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan agar banyak yang belajar, dan berlangganan untuk mendapatkan pesan-pesan kearifan leluhur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.